Allah telah memuliakan Rasulullah, mengalahkan semuanya. Nah, Rasulullah itu siapa? Fawas syafi'u, Rasulullah adalah syafi', wal habibu dan habib. Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah melebihi semuanya adalah syafi' wal habib. Ini adalah sebutan panggilan baginda Rasul yang tidak boleh untuk semuanya. Nggak boleh, Ustaz. Jadi habib itu hanya baginda Rasul. Nah, kalau Habib ini untuk baginda Rasul, nah terus anak-anaknya sebutannya siapa? Itu kalau kita mau buka, Ustaz, di karya tulisnya Mbah Hasyim Asy'ari atau Syekh Nawawi Al-Bantani, atau mungkin di kitab-kitab lain lah. Ulama-ulama sudah merumuskan bahwa dzurriyyah Rasul yang dari Sayyidina Hasan namanya Sayyid, dari Sayyidina Husain namanya Syarif. Jadi kalau Sayyidina Hasan namanya Sayyid, kalau Sayyidina Husain namanya Syarif. Nah, kalau Habib itu apa? Hanya baginda Rasul. Ini dicuri, Ustaz. Dicuri oleh orang yang dibawa oleh Belanda masuk di Indonesia untuk menandingi perjuangannya Pangeran Diponegoro. Untuk menandingi perjuangannya Sayyid Syarif yang lewat Wali Songo. Nah, ini adalah sebuah pembodohan, Ustaz. Jadi kalau rakyat Indonesia yang saat ini, Ustaz, sudah diberitahukan, sudah diberi pencerahan oleh para ulama-ulama yang sudah mutabakhir fil ilm, kemudian masih husnudon. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, hanya ada satu manusia yang dipanggil Habibullah, yang berarti kekasih Allah. Dia bukan raja, bukan kaisar, tetapi dia adalah sosok manusia pilihan. Dialah Muhammad bin Abdullah, Nabi dan Rasul terakhir, pembawa cahaya kebenaran. Namun, berabad-abad setelah wafatnya sang Nabi, muncul sekelompok manusia yang mengklaim gelar suci itu dan menjadikannya sebagai warisan turun-temurun, bahkan simbol kemuliaan sosial. Inilah kisah tentang bagaimana gelar Habib berubah dari kehormatan langit menjadi instrumen kekuasaan di bumi. Sebuah tragedi spiritual yang layak disebut sebagai penculian teologis terbesar dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, hanya ada dua gelar untuk keturunan Rasulullah yang diakui dunia Islam, yakni Sayyid untuk garis keturunan Imam Husain dan Syarif untuk garis keturunan Imam Hasan. Sudah barang tentu, baik Sayyid maupun Syarif adalah dua gelar yang lahir bukan karena warisan politik, tetapi catatan sejarah yang diakui sejak era ulama Hijaz, Mesir, dan Andalusia. Tak ada satu, walaupun catatan klasik dari abad pertama hingga 10 Hijriah yang menyebut adanya gelar Habib sebagai identitas nasab. Gelar ini baru muncul di selatan Jazirah Arab di lembah bernama Hadramaut, sebuah negeri yang selama berabad-abad menjadi medan konflik politik dan perang saudara. Gelar Habib lahir di Hadramaut sekitar abad ke-18 hingga ke-19 Masehi di kalangan sebuah komunitas yang menamakan diri mereka Bani Alawi, atau yang kemudian populer sebagai Ba'alawi. Mereka bukan turunan bangsawan Arab, melainkan hanya kelompok lokal yang kemudian mengaitkan nasabnya dengan Imam Ahmad bin Isa, atau di kalangan mereka dikenal sebagai Ahmad al-Muhajir, sosok misterius yang kisahnya baru dikenal atusan tahun setelah masa sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Mengutip buku internal Ba'alawi berjudul Pemikiran dan Ajaran Para Sayyid Ba'alawi dari Masa ke Masa, Husain Muhammad Al-Kauf, sang penulis, menyebutkan bahwa orang yang pertama kali menyandang gelar Habib adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Aqas yang hidup antara tahun 992 hingga 1072 Hijriah, atau setara dengan tahun 1572 hingga 1652 Masehi. Habib Umar lahir di desa Lis, dekat kota Inat, Hadramaut, Yaman Selatan. Sejak saat itulah gelar Habib mulai dipakai di internal klan Ba'alawi, bukan sebagai gelar teologis, melainkan sebagai gelar sosial untuk menyebut para pemuka mereka. Gelar ini kemudian diimpor ke Nusantara, dibawa oleh para imigran Hadramaut yang datang ke Hindia Belanda, dan dari sinilah kisahnya menjadi jauh lebih kompleks. Kolonial Belanda melihat sesuatu yang menarik pada para imigran Hadramaut ini, karena penampilan fisik dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Arab. Jelas mereka memiliki pengaruh spiritual besar di kalangan masyarakat lokal. Maka pemerintah kolonial memberi mereka legitimasi khusus, bahkan mengizinkan berdirinya organisasi seperti Rabitoh Alawiyah di tahun 1928 Masehi. Dari sinilah, gelar Habib memperoleh kekuatan hukum dan sosial. Dia bukan lagi sekedar sebutan kehormatan lokal, tapi lambang status yang diakui oleh pemerintah kolonial. Ironisnya, gelar yang lahir dari kekuasaan penjajah itu sudah terlanjur mencengkram dalam sanubari umat Islam Indonesia.
Bahkan, kini dianggap sebagai gelar suci, tidak hanya oleh umat Islam pinggiran yang kurang terpelajar, tetapi bahkan oleh para kiai dan tokoh Islam sekali. Berpengurus PBNU pun sudah teracuni oleh gelar Habib ini. Karena sudah sedemikian terlena, sampai-sampai mereka tak sadar bahwa dalam Islam, kata atau gelar Habib hanya pantas disandangkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan tidak pada sahabat pilihan, tidak pula pada tabiin, juga tidak pada para wali sekalipun. Mari kita sama-sama memandang persoalan ini dengan jernih. Ketika gelar Habib disematkan kepada manusia biasa dan diwariskan lintas generasi, maka yang terjadi bukan lagi penghormatan, melainkan pencurian makna ketuhanan. Sebab kata Habib yang berasal dari akar kata hub, cinta yang suci, cinta antara Tuhan dan Rasulnya adalah mutlak, merupakan sebutan istimewa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menjadikan gelar Habib sebagai gelar sosial yang melekat pada klan Ba'alawi, berarti mereduksi kesucian itu menjadi hierarki duniawi. Disinilah letak tragedinya. Spiritualitas yang semula murni berubah menjadi alat prestis. Penyerobotan gelar Habib oleh klan Ba'alawi merupakan pencurian teologis terbesar dalam sejarah Islam. Ini adalah sebuah skandal sangat besar yang tidak disadari oleh para mukibin. Sahabat, agar kita sama-sama terserahkan, berikut ini admin cuplikan video penjelasan Yai Haji Muharrar Khodori dengan bahasa yang lebih lukas. Habib, istilahnya saja ini, saya ingatkan sendiri di kamus Munafir, di Mujan, di kamus Lunus, atau mungkin di mana saja, keilmuan mana saja, apalagi sampai dinaikkan sedikit. Terima kasih. Sejarah telah mencatat bahwa gelar bisa saja berubah makna, tapi kebenaran tak akan pernah bisa dikubur. Hanya satu Habibullah di seluruh jagat raya ini, yakni Muhammad bin Abdullah, Nabi dan Rasul akhir zaman, junjungan kita semua. Tak ada manusia yang berhak meniru panggilan itu atas nama nasab, darah, politik, dan seluruh kepentingan serta maksud-maksud duniawi lainnya. Maka jika hari ini kita mendengar banyak orang memanggil manusia sebagai Habib, mungkin saatnya kita, khususnya para mukibin, bertanya dalam hati sanubari masing-masing, apakah kita sedang menghormati agama, ataukah sedang menyembah simbol yang dicuri klan Ba'alawi demi membangun kemuliaan klan mereka? Cinta suci kita kepada Rasulullah telah diselewengkan oleh klan Ba'alawi menjadi alat kuasa. Saatnya berpikir waras. Jangan lupa, like dan subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.